Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman dalam program Rahasia Investasi Sukses. Ini program yang tentunya akan menginspirasi, mengedukasi teman-teman supaya semakin sukses seperti tokoh-tokoh narasumber yang tentunya saya interview. Dan kali ini bintang tamunya adalah seorang pengusaha nih di bidang food and beverage. Dan dia sempat diliput oleh majalah Tatler. Please welcome Bro Calvin Young. Thank you. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Thank you. Wow, bro, getting younger every day. Ya karena ini olahraga bro, Olahraga ya? Olahraga go west setiap hari, terus ganti alternate days kita nge-gym juga biar nggak terlalu kurus ya, berisi. Gitu. Ini mukanya ketarik semua nih bro, jadi gue amazing. Ya. Wow, Bro Calvin, luar biasa di bidang food and beverage gitu ya bro. Yes. Mungkin boleh sharing juga bro, kenapa lu memulai bisnis food and beverage ini sambil perkenalan dan juga ngobrol-ngobrol santai bro. Silakan Bro Calvin. Yes, thank you. Jadi awalnya actually ada dua, ada food sama non-food. Cuman saya sih agak old school ya. Maksudnya old school gini, saya orangnya benar-benar take action gitu, dan saya ambil barang dan saya langsung ke pasar. Gitu, dan saya nggak malu ketok pintu semua di Pasar Muara Karang, Pluit, ITC, Mangga 2, Mangga Besar, Glodok, whatever lah ya, bisa ketok pintu, saya masuk semua gitu. Dan luar biasa adalah awal cuman 3 toko gitu, dan mungkin harus cerita sedikit juga karena itu pun sebenarnya saya bukan orang Indo ya gitu, dan saya datang ke sini sebagai orang asing, and can you imagine waktu itu nggak bisa ngomong bahasa Indo, itu luar biasanya, nggak bisa sama sekali, dan yang translate itu istri saya ngomong bahasa Inggris, yang translate kasihan kan, gitu. And tetap saya bisa dapat 3 order, dan dari situ saya bilang ya udah, we better stop and konsolid dulu barangnya, ya itu saya pulang ke Singapura, kita berdua kirim barang ke sini. Nah, pas kita di Singapura, aduh sakit, gitu. Nah, pas istri saya sakit, gitu, dan kita nggak bisa info customer bahwa barang kita terlambat untuk kirim. Dan customer tanya, jadi kapan barang kamu bisa dikirim? Dan kita bilang ya kira-kira 2 minggu. Ternyata barang datang ke Indo, Jakarta itu 3 bulan. Dan banyak orang udah bilang pasti mereka udah nggak mau. Tapi ada mukjizat. Semua toko itu terima barang kita dan langsung reorder dan langsung buka giro. Wah, biasa kan? Iya. Iya, jadi menurut saya teman-teman yang kalau mau buka satu bisnis, pastikan lihat dulu ya customer mau beli nggak gitu. Ya kan. Terus kedua, make sure waktu kita ke market jangan malu-malu. Maksudnya kita harus offering produk, dan jangan lupa, let's say kita jual pen nih. Pak mau pen nggak, harga sekian. Kebanyakan orang, wah pen kamu bagus ya, dari mana ya, dari Italia, oh bagus juga ya, bagus. Jangan stop di situ karena dia bilang bagus, jangan stop di situ, tanya juga, Pak, kalau saya masukin pen ini, Bapak mau order nggak sama saya? Langsung pokoknya dah. Itu yang penting ya. Dan saya jamin 10 orang yang kita tanya, biasa cuma 1 yang mau, sisa 9 mundur. Suruh saya komen, enggak dah, karena new brand, mahal. Gitu. Nah, itu satu nih yang kita perlu cari. Tapi jangan worry, mulai dari 1 dulu. Ya, karena di dalam kita punya kehidupan yang paling penting, yang pertama 1, think big. The whole Indonesia yang kita think big. Kedua, start small. Ya 1 toko itu dulu, 1 pennya dulu. Ya kan? Build deep. Membangun hubungan yang deep sama customer kita, supply kita, sama kita punya karyawan. Nah, saya lanjut lagi. And dari situ toko yang ketiga, toko yang ketiga itu nakal. Semua barang-barang food kita diterima, tapi kita punya non-food. Shampoo lah, shower foam, semua dicoret harga sama dia. Dicoret 50%. Pak Calvin punya harga tidak kompetitif. Harga ini bisa masuk. Wah, saya langsung kaget. Potong 50% berarti rugi dong. Iya. Tapi papa saya ajarin saya begini, orang
orang bodoh sama orang pintar sama. Maksudnya apa, Dad? Dia bilang begini, dia coret harga saya, dia getting the best price, dia merasa dia pintar, benar nggak? Coretin semua si kami, dan saya merasa sangat-sangat bego dan bodoh. Kenapa? Saya benar-benar dibohongi sama orang ini. Tapi nggak apa-apa. Next time, kira-kira saya menjadi pintar nggak soal harga tentang sampo ini? Iya. Satu. Ya. Kedua, kira-kira saya menjadi pintar nggak tahu bahwa orang ini suka tekan harga saya? Iya. Right? Udah pengalaman. Itu ada pengalaman. Jadi ketika saya ada kantau, ketika saya ada barang bagus misalnya, beli satu pen free satu pen. Ya, beli satu sampo free satu yang kecil. Kira-kira saya cari engkau itu enggak? Enggak. Karena dia merasa pintar yang selalu suka tekan saya. Malah saya cari toko sebelah. Cari toko sebelah, suruh toko itu ambil barang saya dan display. Kenapa? Karena beli satu free satu. Dia nggak ada. Di situ tekan dia. Ya kan? Dan sekarang saya merasa pintar. So, yang pertama, bodoh itu nggak apa-apa. Ternyata bodoh itu kita belajar. So, never stop learning. Gitu. So, selalu di dalam saya punya prinsip adalah mistake, kesalahan saya coret. Tahu nggak saya tulis apa? Saya pernah belajar di sini. Lesson learn. Iya. Gitu. So, dari situ ternyata saya bilang, oke, non-food nggak begitu jalan ditekan harga. Oke, saya fokus aja ke food gitu. Satu. Terus kedua, food itu ada satu kelebihan yang saya bisa lihat adalah sehari orang perlu makan tiga kali. Kedua adalah recession proof. Maksudnya kalau resesi datang, orang masih tetap harus makan. Coba lihat kayak pandemi. Bisnis kita naik 2 kali lipat. Gitu. So, nah, cuman kekurangan, aku saya kekurangan sih, dia punya challenges di dalam makanan adalah kita benar-benar harus jaga dia punya kadaluarsa expiry date. Karena kalau lewat itu orang nggak mau beli, and we need to throw away gitu kan. Dan kalau salesnya nggak bisa secepat dengan kita punya expiry date, itu kita bisa rugi banyak di situ. So, nah itulah kenapa awalnya saya bisa masuk ke food. Dan satu hal nggak tahu kenapa waktu saya kecil saya suka pergi ke supermarket. Masuk ke supermarket aja itu cium ada aroma supermarket, hawanya saya udah happy. I don't know why. Gitu. Maka suka ke supermarket gitu. Dan mungkin karena mungkin awal juga ya saya ini bisnis bukan dari papa saya, dan saya sendiri yang bangun bangun sendiri. Mungkin saya mulai jualan ya waktu umur 14 tahun. Wow, ya waktu 14 tahun ya, karena keluarga nggak ada duit ya. Apa pertama kali yang dijual nih, Bro Kelvin? Christmas card. Ya. Umur 14 tahun. Jadi beli itu di Singapura ya, beli satu pak itu $5 ya, terserah mau jauh berapa nih. Biasa saya jual $15 gitu. Terus saya datang ke sebuah apartemen, saya pikir gimana jaga apartemen ini ya, dia setinggi 20 lantai. So saya naik lift ke lantai 20, di situ saya turun. Jadi setiap lantai ada 4 unit. Saya turun. The first 15 lantai tidak ada orang yang mau beli. Saya ketok, tidak ada orang yang mau beli. Gitu. Dan dari situ the first person that buy from me adalah si bule. Gala-gala karena saya bilang, dia bilang saya ini forward ya, for charity. Saya bilang ya for charity. Dia langsung beli. Langsung saya belajar di situ. Umur 14 tahun itu kita ternyata harus meeting customer punya kebutuhan. Harus tahu dia maunya apa. Ternyata kalau boleh charity, ya. Turun lagi. Kalau ketemu kan di Singapura banyak mbak-mbak yang dari Filipina, kebanyakan Katolik. Kalau saya lihat itu pembantu Filipino dari Katolik, saya bilang, kamu perlu kartu Christmas nggak? Itu kan buat Katolik penting. Mau. Belajar lagi ternyata kalau barang kita sesuai dengan target market, orang mau beli. Ya, istilahnya kita harus kasih makanan ikan kepada ikan, jangan ke kucing.
Ikannya dimakan kalau kucing. Oh ya, bisa juga. Ya, enggak. Right. So dari situ ya udah tahu saya punya target market si bule sama pembantu Filipino. Tapi ya, walaupun saya Chinese ya jujur ya kalau Chinese nggak balik, balik. Jadi mesti tahu kepada siapa kita menawarkan ya. Yes. Dan peluangnya dibeli orang ini. Ya. So itu yang waktu kecil udah nggak malu kan untuk jualan. Gitu. So di Indo sama juga ya benar-benar work hard ya untuk jualan. Bu Kelvin, dalam bidang food and beverage ini, apa yang sekarang difokuskan nih? Dan juga bagaimana melakukan bisnisnya nih, Bu Kelvin? Sekarang means ada dua ya, the future setelah pandemi atau recovery sampai benar-benar tidak ada pandemi, atau sekarang kita hadapin pandemi, what do we do? Which one mau saya cerita? Yang sekarang lagi pandemi dulu deh. Oh, oke. Waktu pandemi, kita realize bahwa banyak orang suffering, dan karena di grup kita, company kita ada 5 divisi, ada retail, ada hotel, restoran, cafe, ada bakery, ada e-commerce, ada industri. Wow. Gitu. 5. So, yang benar-benar turun itu adalah cabang saya di Batam sama di Bali. Plus Jakarta punya divisi namanya Horeca, Hotel, Restoran, Cafe. Itu turun banyak ya. Tentu udah jelas ya kenapa mereka turun. Yeah. So dengan divisi ini kita sadar bahwa orang nggak mau beli. Tapi so what do we do? Ya. Nah ini penting nih. What do you do? What do we do? Yes. So I found out that orang benar-benar don't care how much you know until they know how much you care. Jadi orang nggak peduli seberapa banyak Anda tahu sampai mereka tahu seberapa Anda peduli sama mereka. So what do we do? Kita mulai nomor 1 the Say Hi program. Say Hi program, say hi. Hi, how are you? Contoh kalau Ruby adalah chef. Kita kontak, halo Chef Ruby, how are you? Biasalah Pak. How's your business? Parah Pak, nggak ada orang beli gitu. Oh, oke. Pak, are you okay? I'm okay sih. Keluarga kamu gimana? Keluarga saya okay. Pak, kalau perlu masker, hand sanitizer, kasih tahu kita send-nya. Nah, kita send. Wow. Kita fokus on our top 20% customer dulu. The top. Karena di Jakarta Rata kita customer aktif ya, ada 1,000. Wow. So, divisi itu kita bagi 6 manager plus sales, kita contact. One by one kita contact. WA kita contact. Gitu. Ini program Hi ini dari Bro Kelvin yang idenya. Oh ya, dari kita saying hi. So we actually call the customer, say hi. Tadi yang saya udah kasih contoh ya, we just call them and say hi. Gitu. And say hi tujuannya nomor 1 adalah care about them. Ya, peduli dulu ya. Kita peduli dulu. Gitu. Jangan minta order, just care. Gitu. Care, di dalam care itu kita ada structured very specific questions. Ya, pertanyaan adalah nomor 1 pasti tanya keluarga dia, how is he? Nomor 2 adalah kita tanya how's your income, how's your business. Karena itu penting kan? Chef Agus, gimana bisnis kamu? Oh parah. Ada yang jawab parah. So kira-kira ada solusi nggak buat ini pandemi lockdown begini? Jawabannya biasa 3. Ada, nggak tahu, dan tahu. Nah, yang penting tidak tahu itu kita catat. Dia nggak tahu mau apain. Dan banyak orang nggak tahu. Gitu kan langsung dihajar kan. Nah, yang penting adalah kita catat juga yang tahu. Ya, saya tahu saya mau jualan apa. So, Pak Agus, Chef Agus mau jual apa? Saya punya famous nasi goreng gila. Oh, gitu ya. Oke. Menu apa lagi yang Bapak mau jual? Ya, saya punya namban chicken. Oh, ya ternyata catat nasi goreng gila, namban chicken. Pak Chef Agus sama tanya, kira-kira bagaimana kamu memarket kamu punya menu kepada masyarakat? Ya, saya biasanya bikin flyer, saya WhatsApp aja, saya telepon my first ring of friends untuk mereka beli. Oh, Chef Agus, boleh nggak saya sebagai Kelvin bantu Chef Agus untuk bantu broadcast? Give me your brochure, give me your materi. I ask my designer to make, I help you to broadcast. Kenapa? Setiap manusia ada namanya handphone, benar nggak? Iya, betul. Ada handphone. Di dalam handphone kita, saya mau tanya,
Kira-kira 1.000 kontak ada nggak sih? Ada, bahkan lebih kadang. Ada, zaman now. Kan handphone siapa sih nggak ada 1.000 kontak? Yes. Ya kan? Yes. 10%, 5% aja dari saya punya close friends. 1.000, berapa? Iya. 50. Betul. Saya WA bukan broadcast, saya WA bantu Chef Agus, WA 50 orang, anggaplah ya setengah beli. Iya. 25 portions gitu loh. Iya. Ya kan? Dan Iya. kita benar-benar melakukan itu dengan sangat-sangat tulus hati, ya, dan mau bantu kita punya customer. Yes. Habis kita broadcast, nah ini catat ya teman-teman, di broadcast itu jangan lupa, ya kalau bisa jangan broadcast ya one on one. Di situ ya. kita tulis kita punya kode. Let's say Kelvin Yong CY 001. Nah, setiap orang yang dapat kode ini langsung japri ke restoran, ya, dengan kode ini mereka bisa dapat satu free minuman. Ya, let's say they person. Yes. Just like affiliate marketing ya. Yes. Amazing. But the very old school way. But old school way. Yes. Very old school. Ya kan? Nah, tujuan adalah kita mau measure kita punya marketing. Benar nggak? Yes. Dari CY, Ruby, James, Lily. Yes. Ya, dari situ kita tahu ternyata siapa punya area, siapa punya... Kita tanya juga jam berapa kita broadcast atau kita send. Dari situ kita tahu ternyata paling sukses waktu adalah jam 3-4. Jam 3 sampai 4? Ya, itu we talk about now ya, pandemi ya. Working from home ya. Karena dia setiap hari di rumah. Wow. Dan biasa mami-mami, bapak-bapak itu mulai pesan makanan di jam 5 atau jam 6. Kan sekarang restoran tutup jam 8. Iya. Nggak mungkin kan jam 7 dia order GoFood gitu. Anak nggak dapat makan. Iya. Ya. So, timing penting juga. Nah, habis kita japri, catat udah bantu Chef Agus, Chef Ruby, Chef James untuk broadcast mereka punya menu. Nah, ini penting. Habis itu minggu depan saya kontak Chef Agus lagi. Chef Agus, kira-kira dari saya punya broadcast CY 001 ada hasil nggak? Ada Pak, ada 5 orang pesen saya punya nasi gila, nasi goreng gila. Nah, the next question penting ya, Chef Agus, saya mau tanya, ya kan, Chef Agus tahu bisnis saya kan, saya di namanya ya food. Kira-kira menurut Chef Agus ada lagi nggak 3 referensi yang Chef Agus bisa kenalin ke saya? Menurut Ruby, you bantu saya nggak? Bantu. Jangan kata 3, kasih 10. Yes. Kenapa? Karena you udah bantu duluan. You udah bantu kirimin ke 1.000 orang apa 100 orang nih. Yes. Dan ada order nggak? Hah? Pasti ada. Ya, see? Yes. Amazing. Say hi program dengan kita peduli sama kita punya customer. Dengan now, I jamin kalau Anda praktekin, saya jamin Anda pasti ada order. Jadi nggak minta dia suruh beli, tapi minta referensi. Amazing banget, Bro Kelvin. Yes. Ini benar high program ini luar biasa. Ya. So itu satu. Kedua, kita harus tahu sekarang ikan ada di mana. Wah. Ya. Ikan itu ada di mana. Nah, sekarang kolam itu udah kosong. Apapun terjadi tetap kosong karena ikan itu udah pindah ke kolom makanan. Kolom yang vitamin, immune booster, rumah sakit, frozen food. Yes. Enggak Pak, saya udah setia sama hotel dia, bukan soal setia, sedangkan kamu nggak income. Gitu. Dan kita mulai cari tahu where are all these people, ya kan? Dan kita menjadikan mereka menjadi kita punya reseller. Wow. Ya. Jadi reseller nih. Yes. Jadi reseller itu nomor 2. Terus nomor 3 adalah kita mulai masukin ke komunitas WA group sama Telegram group. Tahu gitu. Telegram. Ya, kita masukin ke situ, ya kita japri. And ada order juga, ada orders, not bad. Pak, ordernya dikit, but at least I exist. Kedua, at least paling tidak saya stay aktif. Ketiga, karena saya stay aktif, itu selalu di orang punya top of the mind, di otak mereka. Setuju nggak? Setuju. Ketika mereka mau cari
Iya. French fries. Kira-kira ingat siapa? Jangan-jangan ya karena kita jarang, kita udah merasa down, ya kan? Orang nggak cari kita. Iya. Ya. Terus keempat adalah tadi saya ada pagi-pagi kita melakukan namanya Zoom flash sales. Apa tuh Zoom flash? Zoom. Nah, kan begini, kita benar-benar undang kita punya VIP customer, undang teman-teman untuk masukin ke kita punya Zoom sales. Iya. Di situ mereka bisa dapat produk import dengan diskon yang besar. Wow. Karena nggak umum. Iya. Jadi kita tetap protect kita punya hotel, ya, biar habis pandemi mereka bisa beli harga dengan normal gitu, nggak pengaruh ke mereka gitu. Ya kan? Can you imagine saya udah setia sama Pak Kevin untuk beli dia punya extra virgin olive oil, terus sekarang karena kamu butuh, karena kita stoknya banyak, ini sedikit, jadi kita perlu cash flow. So salah satu adalah kita undang orang-orang yang nggak pernah dari customer kita, tapi kita kasih diskon yang lumayan besar. Zoom gitu. flash Dan amazing. Zoom flash sales, ya. Dan you will be so surprised. Satu Zoom sales, satu Zoom sales 2 jam. Kira-kira kamu coba tebak berapa omsetnya? Wah, dengan tadi network dan pola yang ini, aku rasa mungkin bisa puluhan juta deh. Bahkan puluhan juta. Begitu. Bisa ya, puluhan juta berapa ya? Puluhan juta in Singapura ya? Ya. Puluhan juta berapa sih? Puluhan juta is like 10.000 15. 10.000 lah ya. Oh ya kira-kira begitu. 10.000, oke. Antara 5.000 sampai 10.000 dolar mungkin. Ya. Jadi imagine 2 jam. 2 jam ya. 2 jam satu. Kedua, kita tidak perlu keluar untuk jumpa customer karena nggak bisa kan. Wah, iya. PPKM. Dari rumah aja. Poinnya apa teman-teman? Poinnya adalah make use of what you have on hand. Ya, play with the cards that you have on your hand. Jadi di tangan kamu ada apa sih? Ada Zoom, ada produk. Ya kan? Udah pakai itu, undang teman-teman datang, ya kita yang ngobrol. Saya ada ini. Gitu. Selalu ada peluang ya. Jadi selalu ada peluang. Selalu ada peluang. Maka saya bilang yang paling penting adalah kalau di sini ada yang pembimbing yang dengerin. Yang pertama, jangan ada namanya mindset COVID gitu. Mindset COVID itu bisa bikin kita down dan di situ kita putus asa. Apa-apa ya? Ya, nggak bisa melakukan apa-apa. Gitu. So, saya waktu COVID ini saya setiap hari masuk kantor juga untuk bukan komunikasi tapi over communicate bahwa we're gonna make it. Ya, percaya sama saya as the leader. Kenapa? Saya kasih ilustrasi contoh. Kita seperti di pesawat, ya mau terbang dari Jakarta ke Bali. Nah sekarang tiba-tiba seharusnya kita refill di Jogja. Tapi Jogja udah kontak kita, Pak, lu jangan turun ya, karena kita no more bensin. Tiba-tiba pandemi kan. So how? Ya tugas sebagai pilot adalah membawa pesawat ini landing ke Bali. So how? Ya semua beban yang makan bensin, makanan dibuang, air itu dibuang. Penumpang komplain. Penumpang itu siapa? Penumpang adalah staff kita. Tapi saya bilang ke mereka, penumpang percaya sama saya as a captain, I akan bawa kalian sampai tiba selamat di Bali. Itu yang kalian perlu fokusin. Apalagi yang makan bensin, AC, saya matiin AC. Apalagi aqua itu dibuang. Dulu 1 orang 1 gelas, sekarang 10 orang 1 gelas. Jadi kita punya resource semua di-cut. Semua marah, tapi mau marah apapun kita lihat dulu. Landing nggak ke Bali? Akhirnya landing. Nah, ketika landing di Bali dengan selamat, kamu komplain kepada Anda punya keluarga. Keluarga Anda marah nggak sama saya? Kamu udah selamat loh. Walaupun kamu lapar, udah nggak minum 5 jam, ya keringatan, mereka marah nggak? Menurut Ruby? Enggak dong, seneng mestinya. Seneng.
Harusnya senang, kan selamat ya. Tapi kalau diceritainnya beda lagi, mungkin bisa ngoceh-ngoceh. Bisa. Tergantung sudut pandangnya beda-beda. Jadi poinnya apa, teman-teman? Landing itu adalah tanggal 30 bisa gajian. Iya, 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 iya. Itu kan poinnya. Iya, iya, iya. Dengan kalian suffering begini, yang penting 30. Perform nggak jauh leader. Ternyata from pandemi sampai hari ini kita nggak pernah PHK, kita gajian on time, komisi semua on time. Wow. Ya kan? Kita benar-benar kompak sebagai tim. Ya. So dari situ ya kita bisa tukar pikiran, dapat banyak ide, dan kita coba bersama lah get out of this pandemi. Pandemi. So overcare must be over communicate with them and make sure take care of your people and they will take care of you. Gitu. Wow. Bro Kelvin, nah ini produk-produknya apa aja sih? Tadi kan Bro Kelvin kasih tahu bagaimana caranya ya. Nggak cuma survive nih, tapi win the competition, win the market ya. Nah sekarang produknya apa aja sih yang Bro Kelvin pasarkan nih? Produk kita kalau items ya banyak sih, ada hampir 500 item. 500, ya. Wow. Ya, item. Cuman setiap divisi ada beda-beda kan, dari bumbu, teh, kopi, matcha, biskuit, baby food, disinfektan, semua ada gitu. Semua ada ya. Semua ada gitu. So, apa produk yang lagi sekarang penjualan paling tinggi dalam 3 bulan ini? Healthy food. Healthy food, pencucian buah, sanitizer, ya tentu ya coffee, coklat itu yang healthy food lah orang cari gitu, shiratake gitu. Wow, emang ini jadi kebutuhan ya? Iya, demand-nya jadi tinggi kebutuhan. Ya. Demand-nya tinggi. Wow. Dan jadi tadi untuk sekarang ya, and let's say lagi mau dengan program ini ya, siapa yang tertarik untuk menjadi kita punya reseller, tolong DM atau WA. Siap. Betul. Nah, Bro Kelvin, saya juga lihat beberapa saat yang lalu Bro Kelvin sempat diliput oleh majalah Tatler nih. Wow, sempat photoshoot ya kan. Wow. Nah, gimana nih ceritanya Bro Kelvin? Ya, jadi itu sama juga kan, pandemi, and mereka pernah dengerin cerita saya dari editornya, sama teman saya May Farida, dia yang recommend kalian kayaknya perlu interview this young entrepreneur karena semua lagi COVID mindset, lagi down, right? Dan satu, terus kedua saya rasa di dalam banyak orang punya pikiran begini, dia mah perusahaan besar, dia duitnya banyak. Ya kan, dia nggak seperti saya, ya belum tahu kan, utangnya banyak kan. Jadi, so I think right now people lagi mau cari orang yang real, orang yang benar-benar real di dalam lapangan. Ya, dan dia benar-benar mengeksekusi apa yang dia ngomong dan bisa realize his dream. So mungkin saya pas fit the profile, ya mereka feature saya gitu, biar bisa mengencourage. Soalnya kadang-kadang waktu kita lihat dia mah bank nggak mungkin collapse lah, dia mah grup besar nggak mungkin dia collapse. Tapi if you look at Indonesian economy, hampir 90% adalah SME, small medium enterprise. Sisa 10% itu multinational atau big company. Tapi rata-rata we all work in SME kan, small medium enterprise atau UMKM. 90%. So buat mereka tadi I need a Robin Hood yang benar-benar bisa identify dengan masalah saya gitu. Ya kan? So I think being real and being relevant and being able to connect adalah I think kenapa bisa masuk ya. Wow, yes. Terus sempat kayak fashion show juga di sono. Ya, karena ternyata baju-baju di sponsor kan. Oh iya. Valentino, Fendi ya. Udah kalau mereka sponsor ya oke kan.
Gitu. Iya. Jadi pernah punya impian nggak nih jadi seperti ini? Ya, benar sih. Udah salah satu bucket list udah dicek gitu. Bucket Ya, list juga ya. bucket list ya. Ya, next bucket list adalah ini, mau merit lagi. Mantap. All the best, bro. Iya, bro. Kalau di dunia bisnis, planningnya apa yang akan bro lakukan nih, bro Kelvin? What's Sekarang, next? for me, what's next adalah saya udah mulai invest ke young food startup gitu. Startup, tapi mereka masih milenial, ya, masih muda, milenial, and ada potensi. Contoh healthy food, ya, healthy food. Kita invest. Gitu. Let's say ada healthy food juga pabrik di Bandung, ya kita invest. Jadi ada investor juga ya jadi investor masuk gitu. So tentu ternyata saya belajar juga mereka sebenarnya pun perlu seorang mentor because they have a good product, they are strong in marketing, tapi in operations, in managing people, in scaling up gimana cara dari 1 ke 10, 10 ke 100. Nah, di situ mereka bingung. So, saya invest juga di satu platform bersama salah satu one of the biggest transportation application di Indo. Nggak boleh, ya nggak sebutin mereka punya nama, tapi start with G. Yang hijau-hijau ya. So ya bersama itu kita invest into satu marketplace dan itu untuk the future. So itu next level sih gitu. Wow. Yes. And ada satu poin yang saya pelajari adalah rata-rata when people meet me, they actually find that actually I'm quite a nice guy. Baik ya. Iya baik sih, ya kan. And jujur ya, banyak orang bilang ya, good guys always end up last gitu. Seriously, the karena terlalu baik ya. Terlalu baik gitu kan, terlalu baik ya. Jadi orang terlalu take advantage ya, gitu. And the first 10 years, more than that ya, the first 15 years sih merasa begitu. Ya kan, orang selalu take advantage of me, ada diskon kasih saya, ya udahlah cincai lah gitu loh, ya kan. Ya cincai itu bahasa Prancis ya. It's okay lah gitu loh ya kan. It's okay. So tapi ternyata karena begini, I'm nice but I'm not stupid ya. Kan learn the lesson kan, belajar. Nice tapi wise juga gitu, pakai hikmat gitu. Kan? Tapi ternyata setelah sekian tahun, ternyata being nice itu ada dia punya benefit. Benefitnya apa? Banyak orang mau kerja sama saya, banyak orang mau join saya. Yes. Itu salah satu ya all the investment kan yang kita invest in. Karena kebanyakan mereka merasa this is my brand gitu, and kenapa I need to join with you gitu. But then they find that kamu easy to talk to, right? And kamu willing to help, and kamu orangnya nggak terlalu domineering, ya authoritative. Saya mau jadi orang yang sangat authoritative, tapi nggak perlu. Iya. Itu. Cincai karena, tadi ya, jadi cincai tadi ya. Ya cincai lagi, cincai. Iya. Gitu. So, contoh ada berapa orang di luar negeri yang prinsip saya, ya mereka pun mau ke Indo join saya. Saya bilang, kamu di perusahaan TBK, apa yang join saya? Kamu besar sekali. Tapi mereka mau. Ask him why. Dia bilang ya, because I see a lot of potential in your company and you're growing. Nomor 2 ya, I think you make a good boss gitu. I make a good leader. I bilang, that's true. I bilang. Itu dia ya. Malah diberkati, malah tambah maju, tambah sukses gitu. Amin. Yes. So salah satu ingredient untuk sukses adalah, I think, the ability to connect with people and the ability to bisa
encourage and selalu inspire mereka and selalu mau bring them to the next level. Wow. Ya, contoh salah satu saya bilang ke tim saya adalah, kalian ya, kalau ikut saya, pastikan Anda dapat 3 hal. Apa tuh Pak? Yang pertama, must have money. Pasti kalau ikut dong. saya, you harus banyak duit. Ya. Kedua, kalau ikut saya, pastikan di sini kamu dapat. Ya, mental. Ketiga, make sure kamu punya hati dan jiwa, kamu ada dapat isi juga. Wow. Gitu. Iya. Dan lucu adalah, makin hari mereka makin mau ikut saya. Karena I told them, kalau nggak dapat, please leave. Go join another company. Jangan join saya. Karena I don't think I'm a good leader. Karena I nggak bisa fulfill your 3 things kan. Sini, dan di sini. Iya. Gitu. Keren. Ini jadi rahasia suksesnya nih Bro Kelvin yang tadi udah di-sharing ya. Saya rasa teman-teman juga dari gini belajar sesuatu nih. Dari high program itu juga impact-nya luar biasa tuh. Saya juga tadi mencatat tuh, wah luar biasa ini high program. Jadi bantu orang dulu ya. Yang penting bagaimana care dulu, bantu bisnis orang lain dulu gitu kan. Dengan kita bantu ya dengan apa yang kita punya kan. Dengan broadcast kan simple basically ya gitu ya. Dengan kita bantu broadcast, otomatis ya kita lebih dekat dan minta referensi lebih mudah ya, Bro Kelvin ya. Wow, dan juga tadi prinsipnya cincai tadi juga ternyata jadi membuka peluang-peluang gitu ya, investment dan lain-lain. Wah keren banget Bro Kelvin. Nah satu pertanyaan terakhir nih Bro Kelvin. Bro, terutama untuk misalnya anak-anak muda yang mau jadi entrepreneur, yang mungkin dari kerja mau jadi entrepreneur, apa nih tips dari Bro Kelvin sebelum mereka pindah jalur menjadi entrepreneur? Okay. It's a very good question sih. Yes. I think kalau let's say kamu di dalam catering atau kamu lagi jual rice bowl or whatever ya kan. Fokusin dulu, jual dulu gitu. Satu, terus kedua benar-benar harus work hard. Nothing can replace that ya. Tapi Pak, kan kata teman saya harus work smart. Ya, jangan lupa work hard dulu, baru tahu cara work smart gitu. Iya, jangan malas duluan ya. Work smart kadang malas kan. Ya, karena work hard is a prinsip, work smart is a strategy. Jangan terbaliknya. Oh yes. Work hard prinsip, gitu. Work smart strategi dari apa yang dilakukan dari work hard duluan ya. Udah dapat strateginya, itu jadi bisa lebih smart gitu ya. So buat yang muda itu dia masih belum tahu apa yang dia harus lakukan. Coba dulu dengan what is your passion? Kalau passion kamu di cooking, di penjualan, start from your passion, which means you start from your strength. Contoh ya, let's say kamu punya strength di dalam jual baju, ya kan? Adalah 3. Tapi kalau di makanan, kebanyakan teman itu puji kamu makannya enak. Itu kasih poinnya berapa? Mereka kasih kamu poinnya 7. Ya. Terus keluarga kamu ya, let's say jual baju 3, jual makanan kamu 7. Mulai dari 7 dulu. Karena masing-masing kita kasih waktu 5 poin. Yang jual baju 3 plus 5, 8. 7 plus 5 berapa? 12 kan? 12. Ya, so always start from your strength. Iya, itu jadi strength-nya. Jadi strength-nya. Terus kedua adalah kalau masih muda di bawah 30, I know you need to work for money, but at the same time coba cari atasan yang benar-benar leader yang peduli dengan Anda. Terus kita bisa juga kan tanya, kita punya atasan, bos menurut kamu atau atasan, saya punya kekuatan ada di mana? Boleh nggak kasih saya tahu? Yes. Gitu. Ya kan? Karena ini teman-teman ingat, the quality of your questions will determine the quality of your answer and emotion. Jangan salah tanya. Contoh ya, kenapa sih ya saya dapat atasan yang begini? Down nggak? Down. Karena kamu salah tanya diri sendiri. Kenapa? Kenapa ya saya dari keluarga yang tidak mampu? Kenapa ya papa saya tinggalin kita? Kenapa mama saya suka ngoceh?
Semua itu tidak ada jawaban. Itu semua jawaban akan bikin you sedih. Setuju nggak? Setuju. Tapi kalau kita tanya bagaimana saya bisa menjadi orang sukses, bagaimana dengan kondisi latar belakang saya bisa menjadi overcomer. Yes. Tanya apa sekarang musim saya? Musim dingin, musim panas, musim semi. Karena setiap musim tuh sama skills, sama reaksi beda-beda. Kan lagi musim dingin, ya kan? Whatever itu mati. So how? Ya udah kita stay di rumah, pandemi stay di rumah, kita lebih banyak level up, banyak networking, ngobrol sama orang, ngobrol sama customer yang udah lama nggak beli, customer yang zombie. Yes. Level up. Emang selama hidup akan musim dingin? No. Musim dingin kita tergantung how we respond during that season. Makin kita ngoceh, makin kita komplain, makin kita bete untuk diri sendiri, makin kita asumsi, makin negative thinking, makin lama di musim dingin itu. Iya. Betul. Lihat teman kita begini, kita malas untuk hangout sama dia. Orang tanya, si Gary gimana ya? Gua ada kang tahu nih, gua dengar dia jual mobil pinter. Jangan sama si Gary dulu dah. Dia lagi hang, dia lagi down, dia lagi zong. Bener gak sih? Hilang deh kesempatannya ya. Hilang. Kayak kita Ruby sama saya kan kita semangat, kita interview, ya kan? Orang lihat, iya kalau ada bisnis peluang, ya I think better look for this guy that's super active gitu loh. Bener nggak? Iya. Betul banget. Seriously. Yes. Saya waktu pandemi, kan kita distributor Indofood, salah satu mereka punya brand adalah Bimoli. Gitu. So selama ini kita cuman I think sub distributor ya gitu. Dan pas waktu pandemi dia panggil kita, saya bilang kenapa panggil? Biasa kalau panggil udah makat kita. Pas ya lucu kan. And 20 menit basa-basi, habis itu saya bilang, Pak ada apa kita bisa bantu? Oh gini Pak Kelvin, ini pandemi ini dan ternyata kita ada 3 main distributor bangkrut gitu. Tapi saya lihat Pak Kelvin masih semangat, masih bikin Zoom sales, masih sibuk tiap hari kantor gitu. Saya mau tanya Pak Kelvin, nah karena mereka bangkrut, ada banyak customer, Bapak bisa follow nggak? Saya bilang siap Pak, siap follow up gitu. Iya. Ternyata di situ saya belajar, actually salah satu cara. Ya kan, justru dengan yang pandemi gini kita tetap semangat, kita ya kalau orang yang beriman ya kita beriman aja bahwa it's never going to be winter, kan setelah malam ya pagi gitu. Pagi gitu. Dan pastikan Anda ada teman atau grup komunitas yang positif yang mendukung ya, ayo bisa. Yang mendukung, ya kan bisa gitu, ya kalau bisa join sama saya sama Ruby ya, sering dengar Ruby punya ini. YouTube channel kan selalu semangat ya Ruby ya. Gitu. Segejim bareng Mr. James ya. Ya, apalagi sama dia. Nah, ingat ya teman-teman, always kalau bisa friend up ya. Friend up, don't friend down. Don't friend down ya, friend up. Ya, sama juga yang untuk the singles ya, masih single man, marry up, don't marry down. Amazing. Wow, keren banget kok Kelvin. Malah tadi ya dengan semangat, antusias, optimis, malah membuka peluang-peluang, jadi magnet ya, orang lain lihat juga. Apalagi tadi Bu Kelvin waktu posting gitu kan, wow, di tengah pandemi malah dapat diliput sama atau menjadi cover di Tatler, tambah shine lagi, tambah bersinar. Wow, Bu Kelvin, thank you so much nih, udah sharing luar biasa, sangat menginspirasi. Tentunya kita juga mendukung para UMKM di luar sana, ya kan. Nah, kalau tadi apa yang Bu Kelvin sharingkan, pastinya juga bisa bermanfaat buat teman-teman semua bahwa masih ada harapan nih. Kalau kita mau berjuang, ya kan, pasti ada harapan. Dengan apa yang ada di tangan dulu ya, Bu Kelvin ya. Kalau dari rumah, yang tadi bisa melakukan online, rajin-rajin lah. Mungkin tadi kita belajar dari high program gitu kan. High program, say hi, apa yang bisa dibantu gitu kan. Bener sih, karena setiap orang ketika kita tawarkan bantuan, pasti dia
terbuka gitu. Kalau kita mau minjem duit pasti ditutup. Iya kan? Kalau mau minjem duit pasti ditutup. Kalau apa kita bisa bantu nih? Kita bisa bantu promosi apa gitu kan? Pasti dia dengan senang hati, iya dong bantu promosi gitu. Dari situ bisa referensi demi referensi. Keren banget, itu menjadi rahasia suksesnya Bro Kelvin. Ya. Saya boleh nggak tambah satu cerita Boleh lagi? dong, boleh. Boleh ya. Okay. Boleh dong. So tiba-tiba dapat satu inspirasi. Nah, waktu saya meeting sama Indofood, Indofood juga nih, wow. Indofood yang Bimoli semua ya. Jadi waktu dia pilih kita menjadi main distributor, dia bilang begini, sebenarnya kita udah observe Pak Kelvin hampir 1 tahun. Wow. Oh, maksudnya apa? Kamu tahu nggak, banyak orang mau jadi kita punya distributor yang kita cut. Kenapa? Apalagi di minyak ya. Mereka suka ambil kita punya brand Bimoli, habis itu mereka jual sangat murah ke pasar, dan itu benar-benar mengkacaukan kita punya harga. Itu tujuannya, karena mereka jual sedikit di bawah market, mereka dapat cash. Dan itu yang mereka mau. Nangkap ya? Iya. Gitu. Bukan polanya nggak disukai dong ya, kayak gitu ya. Seperti itu. Karena itu commodity gitu. Dan kita lihat Pak Kelvin punya traffic waktu join sama kita. Kamu punya sales bukan langsung kayak rocket naik, tidak. Malah di bulan 8 baru pelan-pelan naik. Gitu. Nah itu cara benar. Maksudnya apa? Kok slow itu malah cara benar? Karena ketika kita mau jual minyak ke hotel, restoran, cafe, bakery atau industri, tidak segampang itu. Karena mereka udah pakai minyaknya. Kenapa harus ganti ke Bimoli? Karena kita work hard, kita datang, kita ketok pintu, ya kita kasih service yang bagus, kita dapat kepercayaan dari customer, pelan-pelan dia shifting. Yes. Dan shifting itu nggak dalam 3 bulan, biasa 5 bulan, 8 bulan, slowly, pelan-pelan kita shifting. Dan sekarang trendingnya naik, itu cara benar. Maka kenapa kita nggak langsung offering you menjadi the main distributor? Gitu. Di situ saya dapat benar-benar satu pelajaran tentang integritas. Yes. Kedua, tentang konsistensi. Poinnya apa teman-teman? Sekarang kita lagi hadapin pandemi. Saya percaya mungkin Anda punya income drop, ya, atau out of a job, atau benar-benar Anda merasa, udah coba banyak sekali caranya, tapi tetap tidak orang kenal saya, tidak orang mau beli barang saya, atau very, very slow. Dan saya cuma bilang satu point. Stay consistent, ya, karena the power of momentum akan datang. Karena kita stay consistent, ya kita tetap WA, kita tetap care, kita tetap say hi, kita tetap posting di social media, one at a time. Dan saya percaya, time will come, orang tahu bahwa ini orangnya gila. Nah, di pandemi dia masih working hard, dia masih semangat, dan kita perlu orang yang begini. Yes. So mudah-mudahan ini bisa menginspirasi semuanya. Wow, amazing banget, keren banget Bro Kelvin, pantesan nih diliput. Ini dia benar-benar sosok inspirasi. Kalau semua UMKM tentunya bisa belajar Bro Kelvin juga, pastinya bisa bangkit semua dan ekonomi makin maju lagi. Karena tadi nggak mudah menyerah, tapi semangat terus, dia cari peluang-peluang apa yang masih bisa dan bisa dilakukan. Sekali lagi terima kasih Bro Kelvin, sukses nih Bro Kelvin yo. Sukses. Ya, sekali lagi buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang Bro Kelvin, nanti saya kasih tahu nomornya di sini ya, untuk mungkin pengen join jadi reseller. Wah, silakan bisa belajar. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan Rahasia Investasi Sukses. Narasumber kali ini wow banget ya, melengkapi program-program sebelumnya, tentunya semakin sukses untuk bisa melangkah ke depan. Sekali lagi sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman, jangan lupa untuk subscribe. Bye bye.